Iya, pemirsa, kita lanjutkan pagi ini dengan perbincangan di Metro Pagi, di mana kita mengangkat topik mengenai seputar dengan terkait dengan Hari Petani ya kemarin ya, dan di mana ribuan petani juga di sejumlah daerah di tanah air pada Senin kemarin menggelar unjuk rasa menuntut perbaikan nasib mereka. Ya, para petani ini juga mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria. Di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa petani sempat diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara menyelesaikan sengketa lahan yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta. Ratusan petani yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut agar pemerintah daerah membereskan kasus sengketa lahan antara warga penggarap dengan perusahaan swasta dan BUMN. Ketegangan bermula saat massa memaksa masuk kantor Gubernur Sumatera Utara untuk bertemu perwakilan Gubernur Sumatera Utara, namun aksi itu dihalangi aparat keamanan, sehingga keributan pun tidak terhindarkan. Ya, sementara itu di Jember, ratusan petani berunjuk rasa menuntut dilaksanakannya reformasi agrari. Petani menuntut pemerintah lebih proaktif menyelesaikan sejumlah kasus sengketa tanah yang melibatkan para petani dengan perusahaan perkebunan. Petani menuntut mengembalikan tanah yang dirampas investor perkebunan melalui program reformasi agraria di 3 desa, masing-masing Desa Curah Nongko, Curah Takir, dan Wono Asri. Bapak Bupatiku menjijikan dan kembalikan tanah ini rakyat. Ya, pemirsa, persoalan alih fungsi lahan yang berujung pada konflik antara petani pemilik lahan seringkali memakan korban. Beberapa tahun terakhir, persoalan konflik agraria yang disertai kekerasan ini terus meningkat. Kisruh sengketa lahan yang kerap terjadi ini menurut Komnas HAM disebabkan ketidakjelasan pemerintah untuk mengatur hak masyarakat. Konflik agraria yang disertai kekerasan masih saja terjadi dan cenderung meningkat kembali 2 tahun terakhir. Misalnya saja yang terjadi di Mesuji, Lampung. Pada April 2011, warga 3 desa bentrok dengan petugas kepolisian dan PAM Swakarsa perusahaan kelapa sawit di Mesuji. Dari 2 peristiwa yang berawal dari kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan kelapa sawit ini, setidaknya 8 orang menjadi korban dan puluhan mengalami luka-luka. Konflik agraria lain yang disertai kekerasan terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bentrok yang dipicu sengketa lahan antara warga dengan PT PN 7 Cinta Manis menelan korban jiwa. Seorang anak berusia 13 tahun tewas tertembak peluru Brimob Polda Sumatera Selatan dan 4 lainnya luka-luka. Mendesak Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaian seluruh konflik-konflik lahan yang melibatkan BUMN khususnya PT PN. Menurut catatan Departemen Politik, Hukum, dan Keamanan Serikat Petani Indonesia, dalam 5 tahun terakhir ada 6.000 konflik agraria yang terjadi, yang kebanyakan beberapa di antaranya memakan korban jiwa. Menurut Komnas HAM, konflik agraria yang disertai kekerasan khususnya yang terjadi di Sumatera adalah karena tidak adanya kejelasan pemerintah mengatur hak rakyat atas tanah adat yang dinasionalisasi pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk penyelesaiannya, Komnas HAM mengusulkan pemerintah membentuk sebuah komite atau badan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan lintas sektor, termasuk masyarakat adat. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, meskipun saat ini Indonesia sering disebut sebagai negara agraris, boleh dibilang ketersediaan lahan pertanian di Indonesia saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ironisnya, alih fungsi lahan pertanian masih terus terjadi, akibatnya nasib petani semakin terpuruk. Ya, maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan, serta penguasaan lahan oleh pemodal semakin menyudutkan nasib petani di tanah air. Dan tidak jarang, persoalan lahan ini juga memicu konflik yang kerap diwarnai kekerasan. Namun, alih-alih membuat kebijakan yang pro petani, pemerintah justru membuka keran impor bagi berbagai macam produk pertanian. Akibatnya produk pertanian impor membanjiri pasar Indonesia. Ironi negeri agraris, itulah yang akan kita bahas dalam perbincangan kita kali ini. Sudah ada narasumber di studio pagi ini, sudah ada Pak Suswono, Menteri Pertanian. Selamat pagi Pak Suswono. Selamat pagi Pak Suswono. Dan juga Pak Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Pak Henry. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami dalam dialog interaktif ini dengan menelpon kami di 021583022. Ya, ke Pak Henry, kemarin ini kan serentak pada Hari Tani ini banyak sekali aksi demonstrasi. Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para petani sendiri, Pak? Pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Tani kepada
saudara-saudara kami petani, ya, karena Hari Tani 24 September kemarin itu suatu hari yang sangat penting sekali bagi petani Indonesia. Tapi sayangnya Hari Tani kemarin itu sebagian besar hanya diperingatin oleh petani saja, dan pemerintah ini belum seluruhnya, ini baru hanya BPN saja, padahal ini ada Kepresnya nomor 169 ya tahun 1963. Jadi menurut kita nih dari segi peringatan saja pun pemerintah belum memberikan perhatian yang besar. Nah, tuntutan kita petani sebenarnya yang paling mendasar adalah agar dilaksanakannya reforma agraria. Jadi bukan reformasi agraria, yaitu menata ulang terhadap penguasaan pemilikan tanah ini supaya berkeadilan. Jangan ada orang yang menguasai tanah ratusan ribu hektar, sementara mayoritas masyarakat kita yang ada di pedesaan hari ini menguasai lahan yang sangat sempit sekali, 0,3 hektar, dan semakin hari kecenderungannya masyarakat di pedesaan ini semakin kecil lahan pertaniannya karena diambil oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, maupun untuk fasilitas-fasilitas yang namanya untuk kepentingan umum, tapi sebenarnya adalah untuk kepentingan bisnis semata. Nah, kalau mengenai lahan ini, apakah memang sudah sebegitu parahnya saat ini sehingga kemudian kemarin harus berdemonstrasi begitu rupa, Bang Henry? Iya, ini kan sebagaimana kita lihat sendiri ya, kasus-kasus konflik pertanahannya begitu sudah sangat luas ya, bahkan memakan korban jiwa. Dan tentunya juga sebenarnya mendasari ini karena memang rakyat tani mau bertani, tanahnya sudah semakin tidak ada lagi. Di Jawa ya sudah begitu banyak diambil untuk kaprikan-kaprikan yang lebih luas ya. Bahkan ada perhutani yang masih bertahan sampai sekarang yang menurut kita itu tidak banyak berguna bagi rakyat ya. Dan di luar Pulau Jawa ini banyak untuk usaha-usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan dan sebagainya, dan itu bukan dikuasai dan dimiliki oleh rakyat tani. Oke, Pak, tadi ini dikatakan supaya adil ya, jadi reforma agraria. Dan memang banyak yang menilai bahwa kebijakan pemerintah ini tidak adil bagi masyarakat petani sendiri. Nah, Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya kira ini memang amanat konstitusi ya, bahwa memang ya lahan ini tentu saja digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Tapi memang kalau kita bicara flashback ke belakang, memang ada satu kebijakan yang salah ya, kelihatannya memang ya ketika kemudian ada penguasaan lahan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka mendapatkan HGU, hak guna usaha, dan ketika sekarang pemerintah ya, nah pemerintah bukan berarti kita tinggal diam, bahwa Presiden sendiri Pak SBY selalu menekankan tentang pentingnya lahan bagi petani ya. Tapi kan kita fakta misalnya di data di BPN ya, banyak yang kemudian tidak memanfaatkan lahan-lahan, diberikan hak usaha yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bisa melibatkan rakyat banyak. Tapi faktanya banyak, bahkan lahan yang ada pun banyak yang ditelantarkan. Ya. Itu BPN, saya sudah mendapatkan data dari BPN ya, waktu itu Kepala BPN itu menunjukkan betapa ada lahan yang potensial terlantar, indikasi terlantar itu 7,2 juta hektar. 7 juta hektar. Nah, hampir sama dengan lahan pangan untuk pangan sekarang ini padi ya. Sekarang existing 8,8 jutaan begitu ya. Kalau kita bicara luas panen 13 juta. Nah, yang dari 7,2 yang potensial terlantar 4,8 juta. Nah, tetapi yang clear and clean hanya 13.000. Nah, seperti itu. Nah, mereka ketika dinyatakan lahan terlantar, mereka menggugat dan menang lagi. Ya. Jadi artinya ada bukan berarti pemerintah tinggal diam ya, tetapi artinya dia akan berusaha untuk mencari satu solusi yang terbaik, karena bagaimanapun mereka karena dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, tentu nanti ini ada peran DPR juga bagaimana supaya undang-undang ini terkait lahan itu, Pak, ini menarik sekali karena hampir sama besar ya dengan lahan yang sudah tersedia untuk padi. Pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengambil alih, katakanlah tadi ketika mau mengeksekusi misalnya itu baru dinyatakan lantar-lantar saja, mereka menggugat, dimenangkan. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang nanti bahwa kita concern untuk tetap memberikan akses ke lahan kepada petani itu tetap akan diberikan. Baik, ya Bang Henry kelihatannya membicara, tapi kita harus tahan dulu karena harus kita jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat.